Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru semua, kita mau share mengenai kelas Edmodo ya. Ini aplikasi serupa dengan Google Classroom di mana Bapak Ibu Guru bisa sharing mengenai banyak hal kepada mahasiswa atau siswa Bapak Ibu Guru di sini sesuai dengan kelasnya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa memberikan bahan ajar, kemudian membuat kelas, kemudian juga bisa membuat soal untuk para siswa Bapak Ibu Guru secara online, gitu ya. Kemudian di sini kita ada beberapa kelas yang saya ikuti. Kalau misalkan memang Bapak Ibu Guru membutuhkan kelas baru, bisa membuat kelas ya. Contohnya seperti, jadi ini ada home, class, nah, discover, library, dan message. Nah, kita pilih yang kelas. Kemudian tanda panah, kalau ini karena saya menggunakan laptop di edmodo.com gitu ya. Ini tinggal tanda panah yang ada di sebelah kanannya aja ya. Kemudian create class. Setelah itu, ini tinggal dibuat aja. Nama kelasnya misalkan apa? Praktikum akuntansi perusahaan manufaktur gitu ya. Atau apapun terserah gitu ya. Jadi nanti tinggal ini kelasnya bisa dibuat. Misalkan kelas berapa. Atau mungkin pendidikan tinggi. Saya coba contohkan untuk membuat ya kelas untuk mahasiswa ya. Misalkan kelasnya ini metode penelitian sosial gitu. Metode penelitian sosial karena saya punya ada 2 kelas dengan yang sama gitu ya. Saya buat 224C misalkan 07. Nah, ini misalkan Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian ini kalau pendidikan tinggi, higher education. Kemudian ini all aja. Tapi ini ada kalau ada social studies is okay. Nah, kemudian ekonomik bisa, apapun itu bisa ya. Jadi tergantung Bapak Ibu Guru mapelnya atau matkulnya tentang apa gitu. Ya, ini bisa di-create langsung yang ada di sebelah kanan. Oke, setelah misalkan Bapak Ibu Guru membuat kelas ya, Bapak Ibu Guru bisa add student Bapak Ibu Guru gitu ya. Bisa menambahkan studentnya itu, kemudian juga bisa share kepada kelas apakah nanti mereka yang akan invite kelas tersebut seperti itu. Jadi kita punya ada 2 cara ya, bisa melalui email atau mungkin kita share kode kelasnya gitu ya. Nah, ini adalah kelas yang sudah saya buat ya Bapak Ibu Guru ya. Contoh kelas yang sudah dibuat. Nah, kode kelas ini nanti bisa di-share kepada mahasiswa atau siswa Bapak Ibu Guru supaya mereka bisa bergabung gitu ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk invite satu persatu. Tuh, nah ini bisa tambahin gambar gitu ya. Kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, tidak perlu gitu ya. Jadi boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Tuh. Oke. Setelah itu yang ingin saya share juga bagaimana caranya kita mau memberikan materi gitu ya. Kalau misalkan kita mau memberikan materi kepada mahasiswa kita atau tugas mungkin ya. Itu bisa saja.
Ya, kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan kita ini ada tanda plus create. Nah, ini bisa assignment ya, tugas-tugas atau mungkin bisa quiz gitu. Nah, kalau mau tinggal dibuat saja sesuai dengan keinginannya, misalkan mau buat quiz atau assignment gitu. Nah, saya udah memiliki slide ya, nanti akan saya share juga di sini slide-nya sebagai contoh saja gitu ya. Ini slide-nya sudah ada dari pertemuan pertama sampai ke 14. Nah, makanya saya mau coba share di sini. Kita bisa di sini kan ada pilihan gitu ya untuk create atau menambahkan file kita. Ya, tinggal kita tambahkan aja. Misalkan ini kita sedang lagi pertemuan berapa ya dari file kita. Kita masukkan slide-nya, contoh saja. Ya, buku juga seperti itu bisa, ya contoh saja. Misalkan pertemuan 12. Ya, contoh saja ya. Slide materi pertemuan 12 tentang pokok bahasan. Kita buka dulu ya Bapak Ibu ya. Ke-12 itu tentang pokok bahasan TA, penjelasan TA atau tugas akhir. Nah, bisa dimasukkan. Nah, ini ya, judulnya bisa kita copy paste aja. Nah, slide materi pertemuan 12 pokok bahasannya mengenai penjelasan, outline analisis, deskriptif kuantitatif, program studinya, administrasi perkantoran, ya, dan program studi administrasi bisnis. Contoh, gitu ya. Lalu kita bisa posting. Nah, kita posting. Nah, setelah itu saya juga telah membuat video gitu ya, yang sebelumnya saya buat di YouTube channel saya. YouTube channel, nanti kita buka YouTube-nya. Nah, ini YouTube saya. Kita akan coba kasih link YouTube kepada mahasiswa kita atau siswa kita yang telah kita buat di YouTube. Jadi bisa di-share di situ, ya. Nah, ini adalah YouTube saya, tampilan awalnya. Kalau Bapak Ibu mau buat YouTube, tinggal upload videonya aja di sini, gitu ya. Di upload video. Kemudian saya ingin melihat link daripada pertemuan 12 untuk MPS, metodologi penelitian. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh daripada YouTube saya. Ya. Linknya yang ada di sini kita bisa copy paste. Ya. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh dari YouTube saya. Kemudian kita bisa share ya ke kelas Edmodo kita. Dimasukkan video pembelajaran materi pertemuan 12. Tuh. Ya. Ini link YouTube-nya.
Kita masukkan copy. Nah, ini adalah link YouTube. Setelah itu baru nanti bisa diposting, ya. Nah, diposting. Nah, nanti akan tampil, begitu Bapak Ibu Guru ya. Nanti akan tampil di halamannya. Jadi ada slide-nya yang mungkin mereka belum punya, kita bagikan. Ada juga mungkin yang ingin melihat penjelasan video pembelajarannya bisa di YouTube. Jadi kita share juga, gitu. Setelah itu kita coba contoh membuat kuis gitu ya. Kuis ataupun assignment juga boleh gitu ya. Jadi terserah. Contoh saja ya. Sebagai contoh kita coba buat kuis. Kemudian di sini mengenai pertemuan 12 ada contoh soalnya nanti. Pertemuan 12. Ini kita copy paste lagi judulnya ya. Titelnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan pilihan A, B, C, D, atau E dengan tepat. Ya, contoh saja ya. Kemudian saya mau membuatnya multiple choice gitu. Kita bisa insert question di sini atau pertanyaannya. Nah, ini saya sudah ada di dalam slide saya juga. Ya, tinggal kita copy paste aja. Tinggal di copy paste seperti ini. Kita masukkan ke dalam satu-satu ke dalam kotak question. Tuh. Sama seperti Google Form gitu ya, yang bisa di insert di dalam Google Classroom ya. Jadi sama gitu. Caranya juga kayak gini juga. Cuman tampilannya aja yang berbeda. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa attach file dari mungkin drive Ibu gitu ya. Mau menambahkan file apa, misalkan link juga bisa. Nah, mungkin ada di simpenan di library-nya, mungkin ada. Nah, itu bisa dimasukkan juga. Kalau tidak perlu, tidak usah. Nah, ini untuk pilihan jawabannya ya. Jadi kita bisa pilihan jawabannya misalkan ada 5 ya. Ada A, B, C, D, E. Kita bisa copy aja. Seperti itu. Ya. Ini A. B. C. Tinggal tambahkan add response saja, kemudian masukkan pilihan jawaban lainnya, D. Add response lagi ya, sampai dia E. Gitu. Kalau mau langsung ketik silahkan, kalau misalkan soalnya memang udah ada, tinggal copy paste aja. Gitu. Tapi kalau misalkan belum ada, mau langsung dibuat di situ, it's okay. Ya, jadi tinggal ketik. Nah, kemudian misalkan jawabannya apa?
Ya, judul laporan tugas akhir pada outline analisa deskriptif kuantitatif, data primer dan data sekundernya minimal terdiri dari, nah, 2 variabel ya. Ini. Jadi yang benar adalah yang B. Jadi kita bisa save data kita ya sesuai dengan jawaban yang benar. Jadi correct answer itu adalah jawaban yang benarnya, yang B gitu ya. Kemudian berapa grade-nya? Jadi satu soal ini berapa kira-kira poinnya? Misalkan saya cuma pengen bikin 5 soal gitu ya. Jadi satu soalnya itu poinnya adalah 20 tentunya untuk bisa sampai ke 100. Tuh, ya. Atau mungkin ini 100, terserah Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah itu mau bikin lagi questionnya atau pertanyaannya, tinggal add new question aja. Ya. Jadi nanti ada lagi multiple choice lagi di bawahnya. Ya, karena saya mau bikinnya PG saja, otomatis multiple choice yang dipilih. Kemudian yang kedua kita copy paste ya di sini. Seperti tadi answer-nya juga pilihannya kita ambil tambahkan. Tinggal di add response saja untuk menambahkan kotaknya. Add respon lagi. Ya, seperti ini contohnya ya. Nah, nanti kita bisa pilih jawaban yang benarnya yang mana, gitu ya. Tentunya analisa variabel X terhadapnya menggunakan uji persamaan regresi. Dan ini udah benar berarti A ya. Nah, kemudian jangan lupa poinnya. Ya, poinnya berapa gitu. Ya, dan ini dilanjutkan sampai dengan soal terakhir. Nah, contoh saja ya. Misalkan ini kita sudah buat. Tinggal ditambahkan lagi kalau misalkan memang dirasa kurang. Gitu. Dibuat lagi sampai dengan soal paling terakhir. Oke, kemudian setelah itu nanti kita klik assign ya. Kalau udah kelar, kita buat soal dari 1 sampai 5. Kalau saya contohnya multiple choice, kalau mau diganti yang lain boleh saja, silahkan gitu ya. Nah, ini yang udah dibuat contoh soalnya. Kemudian ada kotak assignment di sini di atas kanan. Nah, ini bisa diklik gitu ya. Mau assign-nya itu ke siapa aja gitu. Kalau saya mau ke metode penelitian sosial 22407 sama misalkan kelas karir berguru ya, berguru. Apa tadi? Kelas sharing Edmodo bisa ya.
Nah, ini ada kapan kira-kira terakhir atau tenggat waktunya. Terakhir tuh mereka bisa kapan gitu. Ya, kita nggak mungkin melewati hari yang udah ada gitu ya, atau hari yang udah berlalu. Tapi misalkan kita berikan tenggat 1 minggu dari sekarang gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu tanggal 25, misalkan 2 minggu deh. Ya, bisa di tanggal sekian. Contohnya, ini jamnya ya, bisa jam berapa paling akhir, boleh terserah. Oke, jika Bapak Ibu guru ngelok after due date ini, berarti ini nggak bisa diisi lagi gitu ya. Assignment ini tidak bisa dikerjakan lagi, tidak bisa diisi lagi kalau melewati batas ini. Tapi kalau ini nggak diklik, berarti mereka akan terus bisa mengerjakan kapanpun. Nah, kalau misalkan menurut saran saya ini di lock aja. Jadi kita udah punya tenggatnya, kalau mereka melewati tenggat ini berarti nanti ke lock gitu. Ada limit waktunya, mereka mengerjakan selama berapa menit. Nah, ini ada tenggatnya misalkan 60 menit. Karena ini cuman 5 soal aja, kita kasih 30 menit aja gitu ya. Contoh. Nah, ini tinggal assign aja. Maka nanti akan ada di kelas ini gitu. Yang saya bagikan. Oke, ini udah selesai. Kalau seperti ini, sukses. Oke, got it. Nah, itulah contoh kalau kita membuat daftar pertanyaan. Contohnya seperti itu. Ya bisa diedit lagi gitu ya, bisa diposting ke bisa di-delete juga. Posting ke library juga bisa. Jadi ini bisa diedit-edit juga masih gitu. Oke. Itulah cara kita membuat assignment. Kuis juga demikian ya, tinggal diikutin saja sesuai dengan perintahnya. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu bagi yang ingin mencoba dengan aplikasi Edmodo. Ini juga bisa diterapkan di HP Bapak Ibu guru. Jadi tinggal download aja aplikasinya pada Play Store. Ya, nanti tinggal diikutin aja sesuai arahan yang ada di sini, itu sama aja. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.